leukemia mieloblastik akut dan leukemia mielositik kronik ya. Nah, jadi kedua jenis leukemia itu merupakan suatu kelainan dari kondisi yang kita sebut sebagai gangguan mieloproliferatif atau penyakit mieloproliferatif. Nah, setiap kita bicara mengenai gangguan di hematologi, selalu kita kembali ke gambar ini ya, hematopoiesis. Di mana di dalam hematopoiesis ini kita akan di dalam sumsum tulang stem cell hematopoietik akan dibagi menjadi dua, yaitu myeloid progenitor dan lymphoid progenitor. Dan dari myeloid progenitor ini yang kemudian nanti akan menjadi trombosit, sel darah merah, dan sebagian dari sel darah putih yang jenisnya adalah basofil, neutrofil, eosinofil, dan monosit. Sisanya dari lymphoid progenitor ini akan menjadi limfosit natural killer, limfosit B dan T, kemudian dari limfosit B ini menjadi sel plasma. Nah, dari dua ini kita dapat mengelompokkan dua ini ya, jadi kelainan kalau misalnya terlalu banyak dihasilkan di sini kita sebut sebagai myeloproliferative disease, di sini lymphoproliferative disease. Kita sekarang fokus yang di sini. Nah, di mana myeloproliferative disease sesuai dengan tadi asalnya, ya, kita kembali. Dari sini kita bisa dapatkan trombositosis esensial dari sel darah merahnya dan beberapa sel darah yang lainnya kita dapatkan polycythemia vera. Dan dari mieloblast ini, kalau misalnya dia sel mudanya saja kita dapatkan AML, tapi kalau di semua tahapan pematangan sel kita sebut dia sebagai CML ya. Untuk ya, jadi yang dua ini AML dengan CML. Oke, kita sekarang ini dia sama aja ya. Nah, kita sekarang fokus ke chronic myeloid leukemia atau chronic myelocytic leukemia sama saja ya, atau kadang-kadang disebut sebagai chronic granulocytic leukemia ya, karena dia berasalnya dari granulosit. Jadi sesuai pengertiannya, dia merupakan suatu kanker ganas dari yang tumbuh di sumsum tulang ya, yang diakibatkan oleh pertumbuhan yang sangat banyak dari suatu sel darah yang berasal dari myeloid progenitor tadi ya. Kemudian ini merupakan salah satu jenis kanker yang diketahui memiliki hubungan genetik ya terhadap suatu mutasi kromosom ya. Nah, jadi yang khas dari CML yang membedakannya dengan AML adalah dia terjadi kelainan mieloproliferatif ya, sehingga terjadi proliferasi berlebihan. Ini proliferasi itu perbanyakkan sel ya, tapi dia tidak kehilangan kemampuannya untuk berdiferensiasi. Akhirnya yang terjadi perbanyakan bukan hanya di sel yang masih muda, bukan hanya di sel blastnya saja, tapi semua tahapan-tahapan selnya itu akan terjadi proliferasi hingga ke sel yang matang yang kita sebut sebagai neutrofil. Nah, ini ya tahapan pematangan sel ini untuk dari mieloblast dia menjadi promyelosit, mielosit, metamyelosit, dan neutrofil. Nah, pada CML ini akan terjadi proliferasi di semua tahapan ini, gitu. Ya, pada orang normal yang harusnya ada di peredaran darah hanya neutrofil ini, ya. Nah, sedangkan pada CML karena ini semua terjadi proliferasi berlebihan, makanya kalau kita periksa darah tepi, yaitu darah yang sudah ada di peredaran darah, semua ini akan ada, gitu, ya. Beda dengan di AML nanti yang didapatkan hanya ini semua karena terjadi blok di sebelah sini.
Nah, ini overview-nya, median age-nya 45 sampai 55, insidensnya meningkat dengan usia dan bisa terjadi di semua kelompok umur. 30% pasien di atas 60 tahun, walaupun makin saat ini makin banyak didapatkan yang dewasa muda, ya. Kemudian perbandingan laki-laki perempuan tidak begitu bermakna, dan lebih sering itu terdiagnosis tidak sengaja. Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium rutin dan didapatkan didapatkan hitung jenisnya yang tinggi sekali, ya, hitung darah putihnya tinggi sekali, dan 85% ditemukan pada fase kronik. Nanti akan saya lihatkan fase-fase pada CML ini. Dia ada penyakit yang progresinya pelan-pelan sekali, sehingga dengan demikian memiliki life expectancy atau harapan hidup yang lebih baik daripada AML. Etiologinya masih belum jelas sampai saat ini, walaupun demikian dianggap obat-obat sitotoksik, virus-virus, radiasi, polutan ini bisa menjadi faktor risiko, tapi walaupun sampai sekarang belum bisa dijadikan etiologi yang jelas. Namun demikian, nah ini clinical appearance-nya, dia laki-laki, ya. Nah, yang khas sekali adalah splenomegali atau pembesaran limpa. Bisa sampai Shufner 7, Shufner 8. Nah, ini paling sering splenomegali. Itu yang Shufner 7, 8 itu jarang ditemui pada penyakit-penyakit lain kecuali CML dan malaria kronik, ya. Jadi kalau pasien-pasien datang dengan perut yang membesar, periksa splennya besar sekali, ya, tidak ada gejala-gejala atau informasi yang mengarah ke malaria, kemungkinan besar itu adalah satu CML. Tinggal lihat hitung darah putihnya nanti. Kalau darah putihnya tinggi sekali, leukositnya tinggi sekali, ya hampir pasti. Ya. Nah, gejala-gejala yang muncul itu akan berhubungan dengan hipermetabolisme, di mana ini juga terjadi pada keganasan-keganasan yang lain, ya, tidak hanya pada keganasan hematologi saja. Jadi pasien datang dengan penurunan berat badan, anoreksia, ya, mudah lelah, selalu berkeringat malam, dan ini gejala yang paling sering pasien rasakan atau keluhkan kalau misalnya dia kontrol, ya. Jadi dia datang dengan keluhan pembesaran perut, atau karena ada limpanya besar sekali di situ, datang dengan mudah, cepat sekali kenyang, ya, dan terusnya seperti lah, pokoknya yang menyebabkan penekanan terhadap lambung, ya, karena lokasinya berdekatan. Nah, ini gambarannya, ya, seperti ini. Jadi limpanya besar sekali. Ini kalau Shufner kita hitung dari sini sampai sini, ya, dari artus kosta ke bawah, ya hampir dekat dengan sias, ya, ujung bawahnya. Itu Shufner 7 atau 8 kira-kira seperti itu. Nah, ini fase-fase kliniknya, ya. Jadi kita sebutkan fase kronik, ini yang paling banyak dapat di sini, ya. Biasanya pasien pada fase ini, fase paling awal ini, bisa stabil selama beberapa tahun, ya. Itu kalau kita dapatkan sel mudanya, blastnya kurang dari 10% di darah, ya. Nah, walaupun tadi saya bilang memang tidak ada, tapi kalau misalnya didapatkan tapi masih ada kurang dari 10%, kita masih bagus, ya. Nah, kalau mulai blastnya makin banyak, ya, nah ini dia secara klinik akan memburuk juga, ya. Dan kalau kita sebut sebagai fase akselerasi, itu blastnya 10-19%. Tapi kalau misalnya makin banyak blastnya sehingga dia menyerupai leukemia akut, ya, dia misalnya 20-30% ke atas, ya, ini prognosisnya semakin jelek dan pasien biasanya akan datang dengan gejala klinik yang jauh lebih berat,
yang menyerupai juga gejala kliniknya leukemia akut. Nah, patofisiologi kenapa bisa? Walaupun kita belum tahu etiologinya gimana, tapi yang kita tahu adalah adanya suatu kromosom yang berubah yang kita sebut sebagai Philadelphia kromosom. Jadi Philadelphia kromosom ini perpindahan atau translokasi materi genetik kaki dari kromosom 9 dan 22 dan sebaliknya. Nah, hasil dari perpindahan ini dia menyebabkan suatu protein abnormal atau kromosom abnormal diproduksikan yang akhirnya kromosom ini memerintahkan sel-sel mieloid di sumsum tulang itu untuk terjadi proliferasi berlebihan. Inilah yang menyebabkan terjadinya CML. Ini ya. Jadi ini kromosom 9 dan kromosom 22 ya. Dia bertukar kakinya ya, terjadi translokasi ya, kromosom 9 yang berubah dan membentuk suatu kromosom yang kita sebut sebagai Philadelphia kromosom ya. Gitu ya. Nah, ini ya gambarannya Philadelphia kromosom. Nah, Philadelphia kromosom ini kemudian memiliki suatu tirosin kinase yang berfungsi dalam memerintahkan produksi berlebihan dari myeloid progenitor tadi. Ya, ini gambarnya Philadelphia kromosomnya. Kita lanjutkan. Kemudian ini ada film sedikit bisa kelihatan mudah-mudahan ya. Jadi ini di dalam sumsum tulang ini adalah sel-sel darah itu tadi ya. Ini adalah kromosom. Kromosomnya ini antara kromosom 9 dengan kromosom 22. Ya. Nah, seperti ini. Nah, antara kromosom 9 dan 22 ini salah satu kakinya bertukar sehingga akhirnya menyebabkan suatu protein yang disebut sebagai protein BCR-ABL ini ya, kromosom BCR-ABL. Nah, kromosom BCR-ABL ini kemudian memerintahkan sel-sel myeloid di dalam sel darah ya. Nah, ini dia berubah perangainya pada sel-sel yang sudah matang atau yang sudah ini ya. Bukan yang sudah matang. Di seluruh stadium perkembangan sel-sel myeloid ini. Jadi di semua stadium perkembangannya, mulai dari mieloblast hingga neutrofil ya, mielosit, metameorsit tadi terjadi proliferasi berlebihan seperti ini ya. Nah, proliferasi berlebihan inilah yang kemudian kita kenal sebagai CML. Nah, karena dia terlalu banyak sel darahnya, akhirnya sel darah yang terlalu banyak itu harus dibuang juga ya. Nah, yang berfungsi untuk membuang sel darah yang sudah mati yang terlalu banyak tadi adalah limpa. Nah, sehingga dengan demikian limpanya menjadi besar sekali ya. Jadi ini ya, karena penuh dengan sel darah putih yang harus dieliminasi, dibuang. Ya. Ini ya, dia diagnosisnya mudah saja, clinical appearance dia orang usia dewasa, splenomegali. Pada pemeriksaan lab kita dapatkan leukositnya yang tinggi sekali ya. Pada darah tepi walaupun ada blast tapi tidak terlalu banyak biasanya. Dan yang paling khas adalah ini, elevation in all mature granulocyte. Artinya peningkatan pada seluruh tahapan maturasi sel granulosit ya gitu. Nah, ini kalau kita lihat jadi semua banyak, neutrofilnya banyak, metamyelosit banyak, mielosit banyak, bandnya banyak ya, blastnya juga ada ya, semua akan meningkat. Nah, karena semua ada mulai dari yang muda sampai yang paling matang ada, sampai yang paling tua anggapnya lah ya. Gambaran ini sering disebut sebagai gambaran pasar malam. Karena di pasar malam mulai dari anak-anak sampai orang tua ada semua gitu ya. Oke. Nah,
Bedanya dengan AML adalah kalau AML kita sebut sebagai monotonous appearance atau gambarannya monoton. Ya, blast atau sel-sel yang masih belum matang ini yang mendominasi, kita sebut sebagai gambaran itu sebagai hiatus leukemicus. Dan hanya tampak sedikit sekali sel-sel yang sudah matang. Ya, nanti akan saya perlihatkan. Terapi untuk CML adalah kemoterapi. Namun demikian kemoterapinya oral saja. Jadi kalau adik-adik dengar kemoterapi selama ini kan bayangannya orang diinfus, harus tinggal berapa hari di rumah sakit, ya. Tapi sebenarnya kemoterapi itu ada yang kemoterapi oral saja, ya. Dia cuma cukup diminum, ya. Yang sekarang yang kita paling sering gunakan adalah hidroksiurea, ya. Dan kita bisa dapatkan remisi hematologik hingga 80% pasien, ya. Itu namun demikian Philadelphia kromosomnya tetap ada, sehingga dengan demikian proses proliferasinya tetap berlangsung. Nah, jadi kalau menjelaskan yang mungkin sama pasien, sampai kapan dia minum obat? Ya, tujuan pengobatan adalah mengontrol. Jadi seperti orang dengan tekanan darah tinggi, hipertensi begitu, yang harus kita kontrol tekanan darahnya. Kapan dia tidak minum obat pasti tinggi lagi. Orang dengan diabetes juga begitu. Kapan dia tidak minum obat pasti tinggi lagi. Nah, sama saja dengan ini. Kapan dia minum obat pasti tinggi lagi. Ya, sehingga kita harus kontrol rutin. Kalau misalnya sedang turun sel-sel darahnya, kita bisa turunkan dosisnya. Kalau dia tinggi, kita naikkan lagi. Seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa pilihan terapi yang lain, ya, tapi ini cukup mahal dan yang cukup berhasil dan bisa mengontrol tirosin kinasenya atau Philadelphia kromosomnya, itu adalah kita sebut sebagai tirosin kinase inhibitor. Ya, ini juga bagus sekali efeknya, cuma dia mahal. Syukurnya sekarang ini sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi pasien masih bisa kita berikan obat-obatan ini. Ya, terapi yang baru lain adalah stem cell. Namun demikian masih jarang kita lakukan di Indonesia. Dengan pertimbangan biaya dan keberhasilan dari terapi-terapi yang lain ini masih cukup baik. Prognosisnya tergantung dari usia dan besar limpanya, ya. Makin tua dia makin jelek prognosisnya, makin besar spleennya makin jelek juga, makin banyak blastnya artinya makin tinggi fase penyakitnya juga makin jelek, trombosit juga semakin tinggi trombosit semakin jelek, ya. Survival rate-nya itu median survival-nya 4 tahun, 10% mortality pada tahun kedua, dan ini akan meningkat 20% setiap tahunnya. Setiap tahun setelah dia terdiagnosis. Selanjutnya kita akan bicara mengenai AML atau acute myeloblastic leukemia. Nah, kalau adik-adik lihat ini kepanjangannya, ya, leukemia myelocytic kronik tadi, ya. Dan kalau yang akut kita sebut sebagai leukemia myeloblastik. Nah, jadi ingat saja kalau dia akut pasti blastik karena apa yang kita cari adalah sel blastnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, berbeda dengan penyakit-penyakit penyakit-penyakit akut dan kronik lainnya, pengertian akut dan kronik pada leukemia itu bukan perjalanan penyakit, ya. Jadi bukan berarti leukemia yang kronik bisa menjadi akut, leukemia yang akut bisa menjadi kronik, bukan, ya. Walaupun gambarannya leukemia kronik pada fase blast itu bisa menyerupai anemia leukemia akut, ya. Karena apa? Dia merupakan penyakit yang berdiri sendiri. Beda dengan misalnya
penyakit ginjal. Kalau misalnya dia terjadi masalah akut yang tidak ditangani, bisa menjadi penyakit ginjal kronik. Atau misalnya hepatitis virus, ya, jika dia terjadi fulminan, maka kita sebut sebagai hepatitis virus akut. Kalau dia fulminannya hilang, kita sebut dia hepatitis virus kronik, gitu ya. Bukan seperti itu. Leukemia akut dan leukemia kronik merupakan penyakit yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, AML ini merupakan suatu kegawat darurat hematologi yang fatal jika dibiarkan tanpa terapi, ya. Dengan terapi pun tingkat mortalitasnya juga masih tinggi karena yang dihubungkan dengan komplikasi terkait terapi, ya. Nah, kita sebaiknya cepat-cepat memberitahukan atau mengkonsulkan ke hematologis jika kita tahu ada masalah-masalah seperti ini. Nah, ini tadi ya, myeloid maturation. Jadi mulai dari mieloblast, promyelosit, myelosit, metamyelosit, dan neutrofil. Kalau misalnya tadi pada orang normal, ya orang sehat, harusnya hanya ada neutrofil saja di darah tepinya. Di hapusan darah tepinya, perifernya itu, perifer bloodnya harusnya ada ini saja. Pada CML ada semua ini. Nah, bedanya pada AML yang paling banyak hanya ini. Ya, ini semua tidak ada. Ya, neutrofil akan ada sedikit, ya, tapi yang paling banyak adalah mieloblastnya. Nah, ini kalau kita lihat di bone marrow akan ada banyak blastnya juga. Dan ini perbandingannya antara CML, AML, dan orang normal. Di mana orang normal saya jelaskan tadi yang ada hanya neutrofilnya saja. Pada CML, pada semua tahapan maturasi akan didapatkan di sel darah tepinya, ya, di pemeriksaan darah tepinya. Sedangkan pada AML, walaupun neutrofil ada tapi sedikit, yang paling banyak adalah blast, gitu, ya. Nah, ini klasifikasinya, cukup adik-adik baca saja, ingin akan diinginkan karena bukan kompetensi dokter umum ya, ini cukup untuk jadi bahan pengetahuan saja. Kemudian ini patofisiologinya. Kenapa tadi kalau CML bisa di semua tahapan maturasi, kalau AML hanya di blastnya saja. Nah, karena ini loss of function of transcription factor needed for differentiation. Jadi faktor-faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk diferensiasi itu hilang fungsinya, ya. Akibatnya terjadi differentiation block, dia berhenti di blast, dan blastnya itu yang terhenti di situ, dia terjadi proliferasi berlebihan. Itulah penyebabnya kenapa dia terjadi leukemia akut. Nah, ini ya AML di sumsum tulang juga kita lihat, ya. Ini mieloblast. Mieloblastnya ini yang langsung terjadi proliferasi berlebihan. Ya, harusnya dia terjadi diferensiasi dulu, tapi pada AML dia tidak berdiferensiasi, dia terhenti differentiation block, dan mieloblastnya itulah yang berproliferasi berlebihan sehingga penuh. Nah, karena yang berproliferasi berlebihan itu adalah sel muda, sel yang belum bisa berperan apa-apa, sehingga pasien AML akan mengalami gejala-gejala mudah infeksi, mudah demam, seperti itu, ya, dan itu berat, gitu, ya. Beda dengan seorang CML yang masih bisa sebagian pertahanan tubuhnya berfungsi. Nah, sel blast ini akan ikut ke dalam peredaran darah tubuh dan bisa terjadi infiltrasi ke organ-organ padat, baik pencernaan maupun organ-organ padat lainnya. Ini kalau adik-adik bisa lihat, ini perbandingannya antara AML dengan CML yang di atas dan di bawah, ya. Itu ya, pada CML itu proliferasinya terjadi pada semua tahapan,
sehingga ramai sekali ramai sekali isinya itu sumsum tulang dan darah tepi. Beda dengan AML yang di bawah hanya satu jenis saja, gitu, ya, monotonus atau kita sebut sebagai hiatus leukemicus. Kembali ke AML ini, ya, penyebabnya juga masih belum jelas, namun ada beberapa hal ini di bawah. Ya, yang kita tahu adalah sebagai faktor risiko adalah penyakit-penyakit hematologi lainnya seperti polisemia vera, trombositosis esensial, myelodysplasia sindrom, ya, di mana semua kelainan hematologi tersebut berasal dari myeloid progenitor juga, gitu, ya, sehingga berasal dari sisi yang sama, sehingga bisa bertransformasi menjadi AML, tapi bukan CML, ya. Nah, manifestasi kliniknya karena tadi terjadi kegagalan sumsum tulang atau infiltrasi ke jaringan, leukositasis, ya. Leukositasis itu sel darah putihnya terlalu banyak sehingga menyumbat pembuluh-pembuluh darah kecil, menimbulkan gejala seperti stroke, kalau terjadi di sistem saraf pusat, ya, gejala konstitusional sama seperti yang sebelumnya, mudah demam, penurunan berat badan, keringat, ya, dan bisa menimbulkan gejala-gejala lain seperti di IC. Gejala-gejala ini biasanya terjadi dalam durasi yang pendek, namun sering berulang. Gejala marrow failure ini bisa menyebabkan hal-hal seperti ini. Kalau dia neutropenia, dia mudah infeksi, mudah sepsis. Kalau dia anemia, mudah lelah, ya. Kalau trombositopenia, dia mudah terjadi perdarahan. Nah, infiltrasi sumsum tulang bisa terjadi ke limfa, ke hati, tapi pembesarannya tidak akan seperti CML, ya, walaupun dia membesar, hepatosplenomegali, tapi besarnya sedikit saja. Bisa juga ke kelenjar getah bening, ke gusi, nyeri tulang karena dia dari dalam tulang, ya, dan ke organ-organ lain. Jadi gambarnya yang khas sekali dari AML adalah kita sebut sebagai gum hipertrofi. Kenapa bisa ada seperti ini? Karena ada infiltrasi ke jaringan gusinya itu. Ya, karena kalau kita bandingkan dengan yang normal, gambarnya seperti ini. Yang normal yang di bawah, yang B ini, yang terjadi infiltrasi gingiva itu yang di atas. Kita sebut tadi sebagai hipertrofi gingiva. Nah, ini kloroma, ini infiltrasi ke kulit, ya. Kemudian bisa kita dapatkan juga myeloid sarkoma seperti ini, ya. Kemudian leukositasis tadi yang saya sampaikan, penyumbatan disebabkan oleh sel darah putih yang terlalu banyak, kemudian gejala-gejala konstitusional, dan apa yang bisa kita dapatkan dari laboratorium adalah seperti ini. Sel darah putih paling sering meningkat, tapi bisa saja normal dan bisa saja rendah. Yang paling penting adalah kita dapatkan blast yang banyak sekali di darah tepi. Kalau dia anemia bisa normositik saja, dan pada banyak kasus didapatkan trombositopenia, ya. Juga kita dapatkan neutropenia, di mana kalau adik-adik sekarang memeriksa darah rutin, jangan hanya lihat sel darah putihnya saja, jangan hanya lihat leukositnya saja, tapi lihat juga differential count-nya. Nah, pada AML, neutrofilnya biasanya rendah sekali, atau bahkan pada banyak kasus tidak bisa dibaca oleh mesin, jadi tidak terbaca, ya. Dan seperti yang disebutkan tadi di atas, dia bisa menimbulkan gejala-gejala, gambaran-gambaran laboratorium yang menunjukkan suatu kondisi DIC. Ya, DIC akan dibawakan di mata kuliah tersendiri. Untuk menegakkan diagnosis harus dilakukan pemeriksaan sumsum tulang, ya. Kemudian di sumsum tulang kita dapatkan seperti ini, ya. Dan yang membedakan akut myeloblastic leukemia dengan akut lymphoblastic leukemia adalah ditemukannya
Auer-Roth. Nah, ini temuan Auer-Roth ini merupakan salah satu tanda patok mnemonis terhadap penegakan diagnosis AML. Tata laksananya tergantung dari tergantung dari tipe, usia, dan apakah kita mau kuratif atau paliatif saja. Ya, secara umum kita berikan kemoterapi, ya, kombinasi kemoterapi, dan biasanya tidak hanya satu jenis tapi kombinasi. Kemoterapinya tadi berbeda dengan CML yang bisa kemoterapi oral saja. Pada AML kemoterapinya harus kemoterapi yang injeksi, ya. Nah, kalau misalnya kita memang mau kuratif, kita berikan kemoterapi dengan dosis penuh. Tapi sekali lagi kita harus lihat kondisi pasiennya, karena pemberian kemoterapi pada AML ini memiliki komplikasi yang kuat, yang berat, sehingga pasiennya juga harus kuat. Nah, pada kondisi di mana kondisi pasien tidak memungkinkan kita berikan kemoterapi dengan penuh, ya kita tidak memaksakan itu, ya. Biasanya kita hanya berikan kemoterapi paliatif saja dengan dosis yang disesuaikan atau regimen yang dikurangi, atau bahkan kita tidak berikan kemoterapi sama sekali, kita hanya berikan suportif terapi saja. Misalnya kita berikan transfusi jika anemia, transfusi trombosit jika trombositopenia yang menyebabkan pendarahan spontan. Kalau dia terjadi febrile neutropenia atau demam-demam akibat neutrofilnya tidak ada, kita berikan antibiotik, ya. Dan kita berikan dukungan nutrisi. Selain itu kita berikan juga dukungan psikososial baik untuk pasiennya sendiri maupun untuk keluarga pasiennya. Nah, ini ada terapi hematopoietik stem cell transplant, ya. Ini manfaatnya baik sekali, cuma sampai sekarang juga belum dikembangkan terlalu banyak di Indonesia, ya. Prognosisnya, kalau anak-anak didiagnosis dengan AML, itu prognosisnya lebih jelek dibanding anak-anak yang kena ALL, ya, karena ALL itu lebih sering pada anak-anak lebih sering ALL sebetulnya. Leukosit di bawah 20.000 itu lebih baik dibanding leukosit yang makin tinggi, dan jika di atas 50.000 itu prognosisnya makin jelek. Usia, tumor burden saat diagnosis, dan sensitivitas terhadap terapi itu merupakan faktor-faktor prognostik yang penting, ya, dibanding kita melihat dari morfologi selnya saja. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk AML dan CML. Jadi mudah-mudahan bisa membedakan, ya. Kalau leukemia kronik itu selalu dia datang dengan slow progression dengan gejala klinis yang masih baik, ya. Sedangkan pada AML dan leukemia akut lainnya biasanya pasien akan datang dengan kondisi yang lebih progresif. Nah, kalau kita lihat di SKDI 2012 maupun SNPPDI 2019, kalau nggak salah leukemia ini hanya kompetensi 2, di mana peranannya adik-adik sebagai dokter umum nanti adalah mengarahkan atau membuat diagnosis secara tepat dengan metode yang tepat, ya. Tidak perlu dengan metode yang canggih sekali, cukup dengan pemeriksaan yang tersedia di levelnya adik-adik sekalian bisa mengarahkan, ya, dengan melihat gejala klinisnya. Ya, saya kira cukup jelas tadi gejala klinisnya apa, dan segeralah memberi rujukan yang tepat. Selain itu, peranan adik-adik juga memberikan terapi dukungan, suportif terapi maupun paliatif, baik sebelum dirujuk atau selama di antara terapi definitifnya, di antara kemoterapinya, maupun setelah dilakukan terapi definitif. Gitu, ya. Dan pada beberapa kasus tertentu di mana pasien-pasien ini kemudian sudah tidak bisa lagi dilakukan terapi definitif, pada end of life
care-nya. Nah, disinilah peranan adik-adik untuk menangani pasien-pasien seperti ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadwalnya sampai jam berapa ya? Saya nggak ingat. Tapi kalau masih ada waktu mau diskusi, saya persilahkan. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum, Tabe dok. Ya, silakan. Tabe dok, mohon maaf sebelumnya dok. Kalau diizinkan, boleh diminta PPT dok. Ada pertanyaan mengenai kuliahnya, saya persilahkan. Tabe dok, izin bertanya dok Tabe. Ya, silakan. Tabe dok, izin bertanya mengenai CML atau chronic myeloid leukemia, yang dimana kan tadi salah satu tanda klinis yang paling jelas yaitu adanya splenomegali akibat dari tingginya kadar dari leukosit. Nah, pertanyaan saya dok, untuk apakah hanya pada CML saja ada pembesaran lien ataukah juga terdapat pada AML atau akut neoplastic leukemia dok, karena juga terjadi peningkatan sel darah putih yang spesifiknya yaitu neoblast dok Tabe dok. Ya, bisa di AML juga bisa ada splenomegali, ya hepatomegali juga bisa. Tapi pada AML penyebab dari splenomegalia itu adalah infiltrasi sel-sel leukemianya, ya. Lebih karena infiltrasinya, bukan karena bukan karena fungsi dari splennya yang menjadi berat sehingga dia harus kerja keras untuk membuang itu, ya. Sehingga pada AML itu walaupun ada splenomegali, jarang splenomegalia masif. Paling splenomegali Schuffner 2 saja atau Schuffner 3 itu sudah paling besar, ya. Nah, sedangkan pada CML itu bisa besar sekali, Schuffner-nya bisa sampai Schuffner 6, 7, ya. Kalau Schuffner 1, 2 itu sudah, bahkan Schuffner 3 itu untuk AML sudah besar sekali, ya, jadi jarang sekali, ya. Jadi itu salah satu yang bisa membedakan. Kalau kita dapat pasien yang Schuffner-nya sampai Schuffner 6, 7, apalagi dia datangnya dengan penyakit yang masih stabil, ya, bisa datang ke poliklinik sendiri, ya. Pasiennya tenang-tenang saja, mungkin dia hanya keluhannya kalau makan cepat sekali kenyang atau ada rasa tidak enak di perutnya gitu, kita periksa baru ketahuan. Nah, itu arahnya ke CML. Beda dengan AML, ya, walaupun dia splennya tidak terlalu besar, tapi biasanya dia datangnya dengan gejala yang progresif, sehingga biasanya dia datang ke UGD, ya, ataupun kalaupun datang ke poli dengan gejala yang sudah lebih berat, ya, kayak gitu. Terima kasih. Tabe dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya Tabe. Ya, terima kasih. Tapi dok, sekiranya diizinkan dok, apakah kami bisa meminta PPT-nya dok untuk dijadikan bahan pelajaran dok Tabe? Masih ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tadi cukup jelas ya untuk membedakan antara AML dan CML maupun dengan leukemia akibat yang berasal dari limfoid progenitor, ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.